Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Ini dunia makin rame ini. Jadi Ya. banyak orang komentar itu yang Bang Ihsanuddin Nursi bilang oligarki sudah merengsek kemana-mana lah. Ya. Banyak komentar itu. Ya memang luar biasa mengingatkan. Ternyata kudeta itu macam-macam kisahnya. Ada moral, ada narkoba, ada macam-macamnya. Nah, ini bagaimana Bang dengan berita-berita dunia? Yang pertama kita dipengaruhi dengan tadi saya baru bacakan perkembangan Cina. Xi Jinping ini akhir tahun ini sudah siap-siap untuk 3 periode. Waduh, belum lagi hutan yang dunia ini mengharap Indonesia, tapi nampaknya jauh panggang dari api ini urusan deforestasi. Macam kata pepatah mensana in corpore sano, yang satu ke sana, yang satu ke sini gitu. Bang, apa yang Bang lihat ini dari kisah perjalanan dunia? Mungkin bisa disampaikan entah fokus pada kemana yang sedang concern Bang Ihsanuddin Nursi perhatikan. Silakan Bang awalan. Yang pasti ada upaya mencari keseimbangan baru. Keseimbangan baru dari kemelut yang mereka munculkan sendiri. Biden yang menarik tentaranya dari Afgan, tapi pada saat yang sama malah membentuk kekuatan di Laut Cina Selatan. Bersama Australia dan Prancis serta Inggris, dan pada saat yang sama di Asia Pasifik juga dengan seperti yang saya sebut dengan India, Jepang, Korea Selatan dan Australia. Dan pada saat yang sama mereka mata mereka tetap melotot ke Korea Utara. Yang pada 2018-2019 kemarin mereka terkejut roketnya. Korea Utara punya ICBM, Intercontinental Ballistic Missile itu, dengan nama Hwasong, dengan jarak jelajah sampai 8.000 km. Jadi dari Pyongyang nembus ke Alaska. Kanada. Itu menakutkan gitu. Sampai akhirnya mereka bikin uji coba peringatan di New Zealand. Mungkin Anda ingat ketika 2 tahun lalu saya sampaikan itu. Sehingga mereka memunculkan balik ingin untuk embargo, dan Iran yang tidak peduli dengan persoalan peringatan embargo Amerika, sehingga nuklirnya tetap, proyek nuklirnya tetap berjalan. Dan ketika sibuk dengan soal keuangan di Cina yang jatuh, gitu, mereka sudah hari ini sudah membuka pintu turis. Yes. Jadi Amerika sudah membuka pintu bagi turis setelah mereka langsung menyebut setelah 600 hari turis kembali berdatangan. Wah, tapi Bali juga sekarang di Bali ini luar biasa. Iya, jadi sudah mulai. Nah, tetapi kalau kita lihat bagaimana Melbourne, bagaimana Adelaide, bagaimana Italia, bagaimana London, bagaimana New York dan Washington sekaligus gitu. Protes terhadap vaksin mandatori, vaksin yang diwajibkan, itu juga banyak. Bahkan beredar kalau di media sosial. Di New York berhenti pada karyawan itu pada. Iya, makanya beredar berbagai kalangan yang menyatakan menolak untuk divaksin dan bersedia tidak bekerja gitu. Sehingga mereka bilang vaksin berdampak pada pengangguran. Itu kajiannya luar biasa tuh. Dan ada satu yang saya punya, ada 3 ya. Ada 3 situs yang menyediakan diri berkampanye anti vaksin untuk membuktikan bahwa ini kerjaan dekabal. Gitu. Dekabal. Itu yang saya bilang dunia sedang mencari keseimbangan baru. Karena masing-masing sedang berupaya untuk mempertahankan kebijakan-kebijakannya. Kalau Xi Jinping sudah ditengarai memang bahkan akan cenderung seumur hidup karena berhasil mempertahankan posisi Cina di panggung dunia, baik diserang dari dalam, gitu ya, dalam tanda petik, maupun diintervensi dengan kebijakan, gitu. Misalnya kalau kita lihat permainan Jack Ma bersama SoftBank yang dari Jepang itu kan mereka menganggap sesungguhnya ada intervensi di bidang ekonomi. Betul. Makanya kemudian Alipay
dan kerjaan Jack Ma di sana diambil alih oleh pemerintah. Dengan hanya sebentar saja, simple ya. Iya, simple aja. Jadi mereka ambil diambil begitu di usia itu kalau Xi Jinping 60 tahun. Tapi 68 pada saat yang sama, China juga mengumumkan kebijakan penambahan baru anak. Nah ini Bang. Jadi ada diizinkan untuk tidak lagi satu anak, tapi program 2 anak diperkenan. Sama seperti Singapura, bahkan kalau sampai punya 2 anak, bonus. anak ketiga gitu ya, di Singapura dibiayai oleh negara. Jepang juga. Di Indonesia nggak bisa begitu, susah. Yang ada di Jepang karena sudah mengalami krisis kependudukan, mereka sudah kekurangan tenaga kerja dan mereka butuh pasokan tenaga kerja. Artinya dari suasana itu seperti juga di Indonesia, mereka sedang mencari format baru gitu, dari tindakan-tindakan yang mereka buat sendiri. Cuma kalau Indonesia anehnya format baru yang dibikin itu menjustifikasi kesalahan-kesalahan lama. Gitu. Itu format barunya. Misalnya ada bentuk sebuah lembaga dalam rangka menjustifikasi secara rasional dan intelektual bahwa tindakan masa lalu itu begini gitu, atau tidak terlibat atau gitu misalnya. Tindakan seperti ini itu yang disebut dengan pseudoscientist gitu ya. Ilmu bayang-bayang gitu, ilmu palsu. Tapi khususnya research gitu, seakan-akan sama seperti riset yang dilakukan oleh lembaga survei kan pada akhirnya palsu kan. Itu mereka sekarang bukan lagi lembaga riset yang lakukan, tapi ada institusi yang tidak melakukan itu gitu. Ada institusi yang melakukan, sehingga tercium artinya lembaga-lembaga resmi PKI gitu. Dalam G13 PKI mode riset supaya dia PKI tidak dinyatakan tidak terlibat gitu. Hasil dari riset ilmiah gitu kan. Iya, hasil riset ilmiah. Nah itu yang dan yang paling terakhir, pertarungan Republik sama Demokrat makin seru. Kelompok Trump masih tetap berusaha untuk nunjukin bahwa mereka eksis dan white nationalist supremasi tetap berjalan gitu. Itu yang saya lihat dari pertarungan. Dan sisi lain mereka tetap berusaha melakukan apa yang disebut oleh COP26 dengan energy price war-nya, bahwa global climate change atau perubahan iklim global itu harus direspon dengan penurunan gas emisi rumah kaca atau emisi karbon. Yang saya kira sesungguhnya kalau kita pelajari secara mendalam, ini kan juga diakibatkan oleh gerak industrialisasi atau katakan gerak sekarang Internet of Things yang terus-menerus berjalan. Gitu. Jadi ada agenda-agenda terselubung yang selalu dilakukan pada setiap kebijakan baru. Atau yang kedua, ada model shock doctrine yang dilakukan pada setiap kebijakan. Shock doctrine pada misalnya 5G, itu mereka lakukan untuk vaksin COVID gitu ya, yang ujungnya adalah digital currency. Shock doctrine global climate change sesungguhnya karena mereka sedang memaksa mengganti mobil, mengganti sejumlah itu dari energi fosil ke energi terbarukan. Gitu. Pidato Bill Gates misalnya dengan menyebut satu saat industri otomotif akan berganti seluruhnya, lalu kemudian industri minyak yang menguasai dunia dalam hitungan 25-30 tahun terakhir akan kalah karena tadi orang akan bergeser semua dari fosil ke terbarukan, energi terbarukan. Itu pertarungan seru semuanya kalau dilihat kalau dari perspektif dunia gitu. Luar biasa. Tapi sementara dunia sedang acak-adut kayak sekarang gini, Indonesia ini siap-siap tahun depan ini membuat langkah-langkah. Kemarin Menteri Keuangan dipanggil sama DPR. Al-Kisah mempertanyakan, ya cuman bisa mengeluh ya DPR sekarang ini teman-teman 4,3 T urusan kereta. Tapi juga masyarakat mempertanyakan tentang pajak tahun depan ini. Ini luar biasa ini, pajak ini sampai fasilitas kantor pun akan dipajakin semua. Cemana Bang blade dari Menteri Keuangan ini yang mengambil langkah sementara berboros pada satu pihak tapi menekan masyarakat dengan berbagai pajak. Ini kan akan ada kenaikan harga luar biasa. Pabrik-pabrik pasti akan menambah beban itu. Bagaimana Bang Ihsanuddin Nasir melihatnya Bang? Yang pertama jelas sekali bahwa kebijakan
kebijakan keuangannya atau kebijakan APBN-nya tidak efektif. Salah satu penyebabnya dari penyebab ini tidak efektif adalah karena alokasi-alokasi itu didasarkan atas kepentingan-kepentingan politik kelompok. Kepentingan-kepentingan politik kelompok sehingga tidak menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Dan itu nampak dari pengalokasian. Bahkan ketika pengalokasian di bantuan sosial saja, itu kelihatan dikorupsi di beberapa kalangan termasuk di bansos. Yang kedua, kalau kita ambil laporan IMF tentang situasi makroekonomi Indonesia pada kemarin, di yang tahun ini, itu kelihatan bahwa kebijakan yang dibangun, mereka tetap menganggap kebijakan yang mendukung pada dalam dukungan IMF terhadap Indonesia, dukungan keberlanjutan neoliberal. Itu kelihatan sekali bahasa mereka gitu. Bagaimana tight money policy dengan pembiayaan yang dibatasi pada belanja modal itu sesungguhnya akibatkan korporasi makin kuat kalau dibaca terbalik. Yang ketiga, kalau kita lihat dari kesalahan alokasi dan kebijakan tidak efektif, itu karena terjadi apa yang disebut dengan crowding out effect gitu. Crowding out effect itu artinya kalaupun kita terjadi surplusnya itu dipakai untuk membayar cicilan pokok dan bunga. Nah, sehingga itu kelihatan pada keseimbangan primer yang negatif terus. Gitu. Dan pada saat yang sama, utang yang diciptakan baru cuma dipakai untuk bayar bunga. Pada saat yang sama, ekspor tetap bahan mentah. Gitu. Walaupun kita bangga dengan ekspor bahan mentah, tapi kita tidak. Ada juga kebanggaan kemarin soal smelter di Gresik gitu ya, yang kemudian diprotes juga oleh orang Papua. Nah, dari pemikiran itu, utang seperti biasa menjadi sebuah kalau pakai istilah masyarakat, doyan banget utang gitu. Doyan banget utang. Doyan banget utang gitu. Nah, ini sementara utang mereka tidak tahu, bukan mereka tidak tahu. Mereka menimbangnya sebagai hal yang wajar karena mereka anggap pasti dalam ukuran yang aman gitu. Padahal ukuran yang dibangun itu adalah ukuran yang dibangun oleh Barat, bukan ukuran yang dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri gitu. Ya, mereka bersama dengan itu mereka ngutang juga ke BI dengan tingkat suku bunga 0% atau tingkat suku bunga jauh lebih rendah. Jadi masyarakat kebijakan yang tidak jelas kemana sih sebenarnya arahnya gitu. Ya, yang paling ribut adalah soal PCR gitu, yang saya kali-kali bilang itu. Beyond COVID-19 is a business kan udah nyebut saya udah kapan tahu dan di Brasil berkali-kali ngomongin gitu. Orang baru sadar belakangan gitu. Kita kan ngomong udah kapan tahu. Iya, mulai jidat kita dikeker sama sinar laser akhirnya ke tangan ya. Lantas orang ya memang inilah dunia kita sekarang ini. COVID menjadi sebuah alasan dan masih diperpanjang lagi nih Bang PPKM ini. Nampaknya peraturan yang dibuat itu akan menjadi tameng utama entah sampai kapan nih. PPKM dulu menentang awal-awal, sekarang kayaknya bersyukur dengan COVID ini atau wallahualam gimana Bang? Iya. Kalau orang bersyukur pada COVID gitu ya, ya karena memang menghasilkan keuntungan luar biasa. Lewat kebijakan pemerintah dipaksalah mereka untuk melakukan itu. Itu yang saya bilang dalam ini the RM law public policy atau hukum besi kebijakan publik, itu boleh terjadi pada pemerintahan. Tetapi kebolehan itu gitu ya, hanya ditujukan dalam rangka kesejahteraan masyarakat secara luas. Bukan kesejahteraan segelintir orang yang orang lain ditindasinya gitu. Kan sesungguhnya kalau kita lihat dari posisi PCR sebagai mandatori, antigen sebagai mandatori, vaksin sebagai mandatori, maka tidak boleh ada satu pihak pun yang mengambil keuntungan secara material. Karena statusnya menjadi public goods. Itu yang saya pernah bilang berkali-kali. Hanya 2 negara yang secara terbuka menyatakan bahwa berkaitan dengan COVID dan nanti munculnya vaksin dengan segala macam tesnya, dia statusnya adalah public goods gitu. Itu Jacinda dan Xi Jinping. Yang lain kan kemudian belakang itu bicaranya bisnis.
kebetulan saya dapat kiriman bagaimana Rothschild dan Rockefeller itu memainkan posisi itu di belakangnya gitu. Makanya saya berani nyebutnya sebagai the cabal. Itu pendengar ini banyak yang belum tahu the cabal. Ada kok desain-desain yang mereka bangun gitu. Bang, tolong sedikit summary dari the cabal ini biar pendengar lebih paham apa tuh ngomong the cabal itu. Biar nanti mereka lanjutkan sendiri literasinya. Silakan dong. Oke. Sesungguhnya sejak Turki jatuh ada satu keluarga, ada satu kelompok yang selalu menggunakan uang sebagai sarana untuk mempengaruhi kebijakan lain. Dalam bahasa yang lain, mereka menggunakan uang untuk membeli kekuasaan sebenarnya. Termasuk jatuhnya Tapi bukan dengan transaksi ini, saya beli kekuasaan dengan uang, bukan gitu. Tapi dengan cara-cara misalnya memberikan pinjaman, melakukan transaksi perdagangan dengan hak-hak eksklusif tertentu, lalu memberikan bantuan untuk pembangunan apa, atau memperkuat militer misalnya. Itu sudah terjadi sejak Utsmaniyah Abbasiyah jatuh gitu posisinya, dan berlanjut ke Inggris bahkan. Inggris bahkan mempengaruhi bagaimana kekuatan keuangan mereka sampai mempengaruhi kerajaan. Lalu ketika mereka pindah ke Amerika, mereka juga ngelakuin sama, bahkan sampai mendirikan bank sentral. Dan di sana kemudian bank sentral ini menjual duit ke pemerintah federal dalam rangka kepentingan perangnya, dan ternyata malah negatif. Di sana kemudian mereka mendirikan utang, dan surat utang itu diambil oleh cabal dan akhirnya menjadi pemegang saham hingga sekarang. Dan cabal itu personal itu gitu atau komunitas gitu. Ini merupakan komunitas, tapi juga asal muasalnya ikatan darah. Ikatan darah kalau di komunitas akhirnya dia menjadi ikatan ideologi, ikatan nilai-nilai. Makanya disebutnya the cabal. Ini kajiannya buku saya untuk kayak gini relatif banyak gitu ya. Bahkan ada yang tebalnya sampai seperti 2 kali tebalnya Al-Quran. Ya, Masya Allah. Karena bercerita sejarah panjangnya gitu. Nah, mereka ikatan ideologinya satu, Yahudi, materialisme. Nah, tetapi mereka mengetahui persis ajaran Al-Quran. Nah, seperti Al-Quran menyatakan, mereka mengetahui Al-Quran seperti ibu mengetahui anaknya. Masya Allah. Itu yang makanya saya menyebut bahwa ini adalah yang mereka terapkan sekarang adalah apa yang mereka sebut sebagai New World Order, tatanan dunia baru, atau terkadang disebut juga sebagai One World Governance, gitu, kepemerintahan dunia tunggal, gitu, kepemerintahan tunggal dunia, gitu. Yang pernah saya sebut juga di Rasil sebagai pusatnya ada di Washington, dan pusat spiritualnya ada di Yerusalem. Sebenarnya dalam rangka khilafah. Artinya benar nih, macam-macam orang kuncinya ada di Yerusalem atau ada di gerakan Zionisme ini. Inilah yang kita harus bantu, dan ini pun dipecah belah ya di antara Palestina sendiri. Diacak-acak. Dan proses pecah belah pun di negara kita sedang berlangsung ini, sekarang ini sedang berjalan menghadapi pecah belah baik di Palestina maupun di negeri ini. Apa yang kita mesti sikapi? Ini kan macam kita mesti banyak sabar, tapi disentuh marwah kita. Masa kita diam aja diginiin? Atau gimana, Bang? Atau memang mereka ingin kacau? Ada satu perkuliahan di Amerika sana, di Harvard dan di MIT yang kemudian saya tahu menjadi perdebatan menarik. Jadi perkuliahan itu berisi tentang kebijakan. Harus dibedakan antara apa yang kita lihat sebagai kebijakan luar negeri sama kebijakan ke dalam ya, ke dalam Amerika maksudnya. Jadi semacam kebijakan menteri dalam negeri gitu. Buat foreign dan lain. Dan kebijakan foreign policy, kebijakan luar negerinya itu harus dibedakan ngelihatnya. Termasuk nanti kebijakan menteri pertahanan dan menteri keuangan itu harus menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri keuangan itu sesuatu yang luar biasa kok di Amerika. Dia merupakan lapis awal. Sekarang ditambah dengan menteri kesehatannya, dengan Pak tokoh utama Anthony Fauci. Nah, kalau tadi pertanyaannya kenapa dipecah belah, perkuliahan yang saya cerita tadi adalah itu menggugat kebijakan Amerika, kebijakan luar negeri Amerika. Dijawab oleh perkuliahan itu
mestinya kita tidak menuding diri kita, katanya. Pertanyaannya, kenapa mereka sendiri bersedia dipecah belah gitu. Jadi ada semacam supply demand rumusnya. Jadi mereka menggunakan rumus supply demand, ada permintaan untuk menjadi kaki tangan, dan ada permintaan menjadi selain kaki tangan untuk melaksanakan program tertentu dari luar. Itu. Itu yang saya sebut, saya punya data-datanya siapa-siapa yang menandatangani perjanjian dengan Badunia untuk melakukan kayak gitu. Ada datanya. Bener. Jadi kalau peristiwa G30 PKI kan, kali ini kebetulan saya simpen data. Itu kan pengumuman ketika 30 tahun udah lewat kan, dokumen itu mesti dibuka ya kalau di Amerika ya. Iya, betul. Dan itu pada tahun 2005 itu dibukanya gitu. Jadi setelah 30-40, kalau nggak salah 40 tahun apa 30, lupa saya. Tapi pokoknya setelah 30-40 tahun dokumen-dokumen rahasia itu dibuka dan setelah itu dihilangkan habis. Tapi lagi ditemukan. Sempat terekam. Kebetulan saya membelinya. Saya dapat itu. Itu terbuka kelihatan siapa-siapa yang terlibat dalam peristiwa 65-66 menurut mereka dan menurut dokumen mereka. Walaupun sebelumnya saya sudah baca lewat Joe Flagen tentang Indonesia teror yang propaganda. Itu sekedar membuktikan siapa pihak-pihak yang melakukan demand atas posisi itu. Sama seperti demand kebijakan ekonomi itu ada. Ada siapa-siapa yang melakukan permintaan untuk begini, untuk begitu, dan kemudian mereka menjalankan. Gitu. Nah dampaknya jadi seperti sekarang. Sama seperti bagaimana amandemen 2002 oleh kelompoknya Saiful Sulun, bahkan dibuktikan siapa-siapa orang yang terlibat dengan lembaganya. Saya nggak berani nyebut orang-orang karena saya nggak punya data. Tapi kalau kelompoknya Saiful Sulun menyebut, mereka udah bikin buku. Perubahan ini begini, perubahan ini begini. Kalau saya nggak berani nyebut buku, saya cuma teringat bagaimana pendapat Jimmy Carter di International Herald Tribune setelah pemilu 2004 dengan menyatakan di negeri mayoritas muslim demokrasi telah menang. Nah itu ketahuan bagaimana demokrasi sebagai kebijakan dasar Kementerian Luar Negeri Amerika, lalu Kementerian Pertahanannya punya kebijakan tersendiri didukung oleh Kementerian Keuangan. Nah gitu yang tadi saya maksud. Artinya ketika kita dipecah belah seperti pertanyaan Ais Anteli tadi, mestinya kita bertanya pada 5 hal. Yang pertama, kenapa umat Islam sendiri tidak menegakkan kul huwa wahad gitu? Yang memang harusnya kita bersatu berdasarkan ajaran Allah. Gitu. Allah kita sama, Quran kita sama, Nabi kita sama. Kenapa kita mesti terpecah-pecah? Kalau paling tidak kalau pakai istilah rasil kan tegas. Tuhan kita sama, gitu. Al-Quran kita sama, Nabi kita sama. Kita dipecah-pecah dengan firqah tadi, dengan aliran-aliran. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tidak belajar dari pelajaran sejarah yang mendasar bahwa kita ini terlampau seksi untuk kita biarkan diri kita seperti ini. Karena itu kita harus menutup, dalam bahasa saya, kita harus menutup aurat. Jelas sekali posisi aurat perempuan gimana. Kalau aurat itu sudah terbuka pada perempuan dan pada lelaki akan ada sesuatu. Gitu. Maka batasi untuk lelaki, buat dengkul itu sampai dengan perut harus tetap dijaga gitu. Itu yang sekarang terkena undang-undang oleh itu peraturan Menteri Pendidikan. Iya. Tapi saya ngomong kayak gini karena maksudnya nyindir. Ini ke sana. Nah, saya mau tanya, Bang. Tadi diawali kisah tadi Bang Ihsanuddin bilang dimulai dengan kejatuhan Turki Utsmani. Itu kan kalau nggak salah 3 Maret 2024. Iya. Saya pernah dengar kajian pula tentang putaran 100 tahun. Itu kan berarti kan 2024, bentar lagi nih. Sementara apakah memang kita sudah pada titik nadir yang ketika bandul itu akan berkembali atau gimana, Bang? Ikhtiar dan nubuat yang ada? Silakan, Bang. Ini pertanyaan mendalam loh. Karena dia bukan menyangkut soal siklus 1 abatan. Tapi saya menyebutnya siklusnya siklus segitiga Pascal. Wah, ini dia. Segitiga Pascal itu putaran 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Jadi putaran 100 abatan, putaran 300 abatan, putaran 500 abatan, putaran 700 tahunan. Putaran 1 abad, putaran 3 abad, putaran 5 abad, putaran 7 abad. Kalau pakai ayat kan 6 masa ditambah dengan 1 masa. Ini polanya ya, pola itu, ya. Polanya gitu, 1, 3, 5, 7.
Jadi kalau 100 abad ini dilihat dari situasi sekarang, itu yang dan akan jatuh di 2024, itu yang dikaji oleh kelompok-kelompok elit di Amerika, bahwa akan terjadi apa yang disebut dengan kuadripolar, tapi dengan runtuhnya Amerika di Afgan, mereka menarik diri tepatnya atas kebijakan Biden, itu mereka melihat segi lima jadinya. Segi lima, jadi mereka tidak lagi melihat dalam bentuk segi empat, kekuatannya akan bertarung di dunia dalam mempengaruhi posisi dunia, tapi menjadi segi lima. Segi empat ini pernah saya sampaikan juga di rasio. Persoalan pokoknya, apakah Afgan memang akan ngebentuk kutub tersendiri, gitu, atau kemudian Afgan akan masuk ke dalam kutub yang empat tadi. Nah, ketika mereka mengumumkan mereka akan gabung dengan Yerusalem, gitu, kondisi yang mereka miliki, maka sesungguhnya Afgan yang di bawah Taliban dengan menyebut Emirat Islam Afghanistan itu akan ngebentuk kutub sendiri, dan kalau ngebentuk kutub sendiri berarti memang segi lima. Nah, kalau terbentuk segi lima, maka kekuatan Muslim yang memang akan muncul dari sini, dari bagaimana Afgan dengan daya tarungnya bersama dengan sejumlah dengan kekuatan di Yerusalem juga yang daya tarungnya akan menjadi satu. Nah, itu yang disebut dengan kutub kelima. Jadi, nah kutub kelima ini sesungguhnya akan menarik kutub-kutub Islam lain, karena kiblatnya ke sana jadinya. Karena kenapa? Karena kutub kelima ini akan menyelamatkan Al-Haramain. Kan sudah sejak lama sesungguhnya Al-Haramain menjadi sasaran kan, tapi tidak pernah berhasil kan. Yang saya maksud dengan Al-Haramain itu adalah Makkah dan Nabawiyah, ya. Masjid Makkah dan Nabawiyah. Itu kan sudah lama jadi sasaran agar tidak menjadi pemersatu. Sementara ini kan pemersatu umat Islam dunia, walaupun terkotak-kotak, terpecah-pecah, tetap bisa disatukan dalam perspektif ibadah. Ibadah itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Nah, kalau itu yang terjadi, suka tidak suka memang terjadi pergeseran dari posisi ibadah. Dan begitu menjadi ibadah muamalah, yang ibadah muamalahnya adalah melawan hegemoni, melawan dominasi. Karena memang terjadi pergeseran besar-besaran di rentang, sesungguhnya bukan 2024 kalau saya ngeliatnya. 2025. Karena di 2025 itu akan sangat menentukan untuk masuk ke 2035, di mana Cina posisinya akan tetap langsung lebih kuat menghadapi posisi Barat. Nah, dalam bahasa yang lain, bargaining positionnya Cina, posisi tawarnya Cina akan makin kuat. Nah, ketika posisi tawar Cina yang makin kuat, Anda bisa lihat di Laut Cina Selatan, Cina boleh dibilang dikerubutin oleh berbagai negara, dia tetap tenang. Dan pasukan angkatan lautnya sekarang terbesar di dunia. Iya, jadi hari ini, itu nanti akan makin terbukti ketika Cina memang akan membuktikan posisinya menjadi betul-betul punya kesetaraan. Nah, muncul pertanyaan, apakah ini disebabkan oleh Barat decline, menurunnya posisi kemampuan dan kapasitas kemampuan Barat, ataukah memang meningkatnya kapasitas Cina? Nah, itu yang kemarin diteriakkan oleh Trump, bahwa yang membiayai pertahanan sesuai dengan kesepakatan untuk NATO adalah cuma 2 negara. Saya ingat dalam presentasi saya, itu Amerika, yang lain kemudian Trump marah-marah, ini anggota NATO dari Uni Eropa tidak pernah memenuhi anggaran di atas 3% untuk kepentingan NATO, sehingga akhirnya begini. Nah, itu makanya kemarin Prancis menolak Australia memiliki submarine nuclear power base, gitu pasti. Perangnya. Jadi kalau kita ambil siklus 1 abatan itu, saya nggak ngeliat di 2024, saya ngeliatnya di 2025 sampai dengan 2035. Nah, apakah 2035 itu akan memunculkan betul-betul satu khilafah berbasis materialisme? Dalam cerita Hamas mengalahkan Benyamin Netanyahu, dalam cerita bagaimana khilafah kepemimpinan Taliban di Afgan berhasil memunculkan kebijakan penarikan Amerika, walaupun mereka menyebutnya dengan Build Back Better World, Triple BW misalnya, Build Back Better World, itu yang saya sampaikan di posisi pertarungan ketika apakah ada pengaruh sekembalinya Habib Rizik ke Jakarta dengan situasi dunia internasional Islam. Saya bilang ini loh, tesis besarnya
Itu sebelum Habib Rizik diributin di Bogor dan di soal pertemuan Petamburan ya. Saya nggak mau itu di Desember gitu. Desember 2020. Tesis besarnya adalah better world. Yang disebut dengan better world itu sesungguhnya dalam rangka mempertahankan posisi Barat. Karena kemarin Trump mencoba untuk melakukan inward looking, bukan outward looking. Outwardnya cuma dipikir terhadap China. Yang sekarang diperbaiki oleh Joe Biden dengan triple B, W, 3B, 1W. Kalau siklus satu abatan ini jatuhnya pada 2025 dan 2035, dan umat Islam ditarik oleh kekuatan Afgan dan Yerusalem, maka basisnya bukan cuma sekedar pada kemungkinan pendayagunaan teknologi, tapi tetap ada syarat peningkatan keimanan dan ketakwaan. Tanpa itu nggak bisa. Gitu. Ini saya berkali-kali bilang umat Islam di dunia itu kalah akan 3 hal. Satu, kalah pada pengorganisasian mereka. Tidak ada yang tidak mengakui betapa solidnya Vatikan. Gitu. Dan kemudian ternyata Pope bertemu dengan The Cabal dengan berciuman tangan gitu, dan berpelukan. Itu satu tuh. Ini di era sekarang nih. Bukan hal ini di kejadian saya lupa tanggalnya cuma. Itu bolak-balik ya. Tapi di 2020 kemarin betapa Pope itu mencium tangan The Cabal. Gitu. Satu, itu organisasinya rapi. Yang kedua kalah dari teknologi. Yang ketiga kalah dari keuangan. Teknologi berarti teknologi bernyakut soal industri militer ya. Nah, kekalahan ini harus diatasi oleh umat Islam dengan cara yang sesungguhnya jauh lebih tangguh, jauh lebih teguh. Apa itu? Sikap keimanan ketakwaan yang tinggi, karena ternyata di balik keimanan ketakwaan yang tinggi itu Allah selalu memberikan celah, ada jalan keluar untuk tegaknya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu. Ada jalan untuk itu. Itu makanya periodenya harus kita pahami. Ini periode di mana kita? Ini periode kita perang yang statusnya adalah bertahan. Jadi bukan menyerang ya. Jadi periode kita adalah periode perangnya bukan periode perang menyerang, tapi periode perang bertahan. Atau kita sampai dalam posisi sudah Futuh Mekah belum, karena kita sudah jatuh. Kan ada 7 siklus kalau saya ngelihatnya. Siklus tutup, dakwah tertutup, dakwah terbuka, hijrah, kita, posisi gitu ya. Futuh Mekah, lalu kemudian mendunia, lalu ada sikap istiqamah sampai kita ke abad 12, 13, 14, lalu jatuh. Jadi siklus 7 itu yang mestinya dilihat dengan baik. Siklus. Ada di mana periode kita? Apakah ada periode di Futuh Mekah? Apakah periode di posisi di hijrah? Ada posisi di kita? Menurut saya kita dalam posisi hijrah ke kita. Karena mereka makin gempur, makin kencang gempuran mereka melalui COP26 itu dengan model ribanya. Kan di belakang COP26 itu adalah riba. Mereka kan jual teknologi, mereka menjual uang, mereka menjual konsultansi, mereka menjual desain-desain pemikiran gitu ya. Yang suka tidak suka menempatkan posisi mereka sebagai dominan gitu. Nah itu yang harus kita pahami, bahwa ada upaya mereka mempertahankan satu posisi mereka, satu kondisi mereka yang mengarah pada posisi perlawanan terhadap ajaran. Apa itu ya? Riba, utang berbasis riba. Nggak bisa enggak. Dan itu kan kebijakan awal abad 20 gitu. Dan itu diteruskan dengan bahasa yang lain. Bahasa lainnya apa? COP26, Global Climate Change gitu. Gantikan industri fosil dengan industri gantikan energi fosil dengan energi terbarukan sambil menerapkan Internet of Things. Gitu. Itu dia. Bang, ini kita sudah punya lah dari kabel, dari mana perkembangan. Paling tidak pendengar sudah punya wawasan mau kemana ini dunia. Nah ini kan kalau perkembangan yang ada ini kan kadang nggak masuk akal, dan yang ngomong juga bukan orang sembarangan lagi ya. Bikin antagonis antara satu dan lainnya. Ini kan sebentar lagi Bang. Ini sebagai penutup bincang kita nanti, saya pengen punya wawasan pada para keluarga menghadapi putra-putri yang sedang berkembang, yang akan melewati masa produktifnya di 2024, 2025. Apa yang mesti ditanamkan oleh yang generasi-generasi berikutnya? Kalau kita ini kan terkadang udah terima nasib lah, udah begini hidup kita di zaman kayak begini. Apa
yang bisa Bang Ihsanuddin Nursi ingatkan? Pertama, sesungguhnya IT itu berwajah ganda. Dia merupakan alat yang sangat kita butuhkan, yang sangat membantu kalau kita menggunakannya secara tepat. Tapi pada saat yang sama dia menjadi sarana pembunuh yang luar biasa. Saya pernah bilang dia membunuh paling tidak 3 hal. Dia membunuh keteladanan, dia membutuhkan hubungan kedekatan, dia membunuh trust seeking the truth seeking the trust. Kenapa? Karena semuanya mereka bermain dalam dunia maya. Itu yang disebut dengan virtual. Virtual kan no origin and genuine, belum tentu, karena harus ada pembuktian lebih lanjut pada posisi virtualnya itu untuk berwujud secara konkret. Karena itu mereka mewujudkan dengan Bitcoin, mereka mewujudkan dengan crypto, mereka mewujudkan dengan digital currency, dan sarananya tetap pakai nanoteknologi dengan diimplant. Nah, untuk mewujudkan situasi itu, untuk mewujudkan bagaimana memanfaatkannya secara positif, peran ibu dan bapak yang utama. Jadi saya tidak ambil pada level negara, saya tidak ambil pada level sosial, saya tidak ambil, kemungkinan bisa ambil di level komunitas, tapi kita ambil dari level individu ke level keluarga. Islam mengajarkan 7 lapis kan. 1 individu, 2 keluarga, 3 komunitas, 4 sosial, 5 nasional, 6 regional, 7 internasional. Aku jadikan kamu berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, lita'arafu. Posisi saling kenal itu internasional dan regional. Tapi kita ambil dulu dalam level keluarga. Saya tidak ingin mengatakan umat Islam lemah dan rendah, enggak. Tapi saya mulai dulu dengan basis ku anfusakum wa ahlikum nar. Dia digunakan istilah di situ ahlikum. Kita menggunakan ku anfusakum wa ahlikum. Jadi ada 2 anfus dan ahlikum. Jadi artinya ada 2 pertalian anfus dengan ahli di situ. Maka ambillah rumus keluarga pertama. Rumus keluarga pertama yang harus dijaga dari situasi nar. Situasi nar tadi situasi semuanya serba palsu, sehingga mukadzibin itu bertebaran di mana-mana. Saya gunakan istilah mukadzibin ya. Karena memang dan mukadzibin dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena memang eranya adalah era false truth. Dalam dunia akademik namanya era false truth. Kalau kita sebut sebagai era false truth, maka kita mesti mencarinya kesejatian akan kebenaran. Gitu. The genuine, the origin truth. Jadi dalam bahasa Musa, dalam bahasa Allah kepada Musa untuk melawan pesihir, lemparkan tongkatmu untuk melawan ular-ular itu. Dan itu kan dengan sihir. Itu artinya ada jawaban dari Allah kepada Musa bahwa tongkatnya itu berisi ajaran yang sejati melawan ajaran yang palsu, dan ularnya itu yang berasal dari tongkat adalah sebuah bentuk ajaran yang begitu tangguh, yang begitu sejati sehingga dia mengalahkan kepalsuan. Terjemahannya begitu kalau kita itu harus dilakukan oleh ibu-ibu sekarang di rumah bersama bapak. Kalau tidak, anaknya akan masuk ke dalam sebuah situasi yang penuh dengan kepalsuan, dan kalaupun kemudian berkembang, dia misalnya untuk menunjuk pada kesejatian akan kebenaran, gitu. The genuine, origin, the truth posisinya. Gitu. Maka akan lain cerita pemahaman antara kebenaran kesejatian dan kebenaran yang palsu. Kan ini terus berkembang dengan Internet of Things yang berjalan terus begini. Akan berjalan terus dengan pengembangan IT. Kita tidak bisa menghentikan perkembangan teknologi yang mereka buat. Sementara mereka juga saling berlomba dengan teknologi keuangan dan keorganisasian. Jadi pertama balikin dulu itu, bagaimana melakukan dengan baik, memerankan dengan baik ICT yang ada di rumah. Kalau saya misalnya, TV kan sekarang bukan lagi menggunakan TV kabel gitu ya, menggunakan TV saluran antena begitu. TV sudah menggunakan saluran kabel, sehingga TV bisa memutar apa saja yang kita kehendaki. Nah, itu saya kalau di rumah saya ajak yang kecil itu menyaksikan pengajian, muter pengajian, menikmati pengajian dengan gambar-gambar. Jadi tidak melulu pada pembelajaran yang main-main kartun gitu. Itu kita imbangi dengan begitu, kita bagi dengan begitu salah satu
konsumsi yang diberikan kepada anak-anak di bawah di bawah 5 tahun. Lagi-lagi adalah peran ibu. Kalau kita kan memang menyebutnya sebagai madrasatul ula, ustazahnya adalah ibu. Sekolahan paling awal di rumah, maka ustazahnya adalah ibu, ustazah pertamanya. Jadi positifnya PPKM sesungguhnya seorang ibu memang harus menjadi ustazah atas segalanya. Jadi jangan marah-marah, kan kita pernah lihat ibu-ibu marah-marah sama anaknya karena nggak bisa ngajarin anaknya gitu. Itu nggak boleh terjadi seperti itu. Ibu harus betul-betul menjadi ustazah yang tangguh, yang betul memberikan keteguhan, ketangguhan, dan keteduhan tadi juga harus ditularkan. Pada saat yang sama juga harus menunjukkan bagaimana metode belajar yang benar. Nah, kalau saya salah satu yang boleh saya berbagi, saya ngambil model andragogi, saya tidak ngambil model pedagogi. Kalau model pedagogi itu menyuapi, kalau model andragogi itu menyediakan fasilitas dan sarana atas apa yang dia butuhkan, dan yang dia butuhkan itu dia kembangkan sendiri. Jadi disesuaikan dengan hasrat si anak untuk berkembang secara emosional dan intelektual. Jadi kalau inafi halqis samawati wal ard gitu ya, wati lafilana liwarna hari, itu kan liulil albab. Nah, liulil albab kan sesungguhnya itu kajian zikir dan kajian fikir kan. Nah, kajian zikir dan kajian fikir tadi harus berbasis ikra. Nah, bagaimana ikra pada fikir, bagaimana ikra pada zikir, itu mulai diperkenalkan pada awal pada anak. Misalnya kalau semalam terus terang saya bawa cucu saya yang baru 20 bulan ke masjid gitu. Saya ajak dalam sholat isya gitu misalnya gitu ya. Dan orang terkaget karena baru pertama kali saya bawa cucu ke masjid. Karena dia minta kan, oke ikut katanya, saya ajak. Gitu. Sebelumnya saya selalu ngajak, tapi tadi malam saya nggak ajak, tapi dia mau ikut, ya udah saya ikut, saya ajak. Itu salah satunya. Jadi tadi posisinya mau perankan ICT, perkembangan teknologi secara proporsional dan tepat guna. Appropriate technology. Gunakan istilah apa bahasa ya tepat guna lah. Gunakan teknologi secara tepat guna. Kalau pakai bahasa sana inappropriate. Appropriate bukan inappropriate. Appropriate technology. Teknologi appropriate. Jadi gunakan itu. Yang kedua tadi perankan institusi rumah tangga, lembaga rumah tangga dengan benar. Lakukan dialog sesering mungkin antara bapak, ibu, dengan anak. Ulang. Lakukan sesering mungkin dialog. Kalau saya, memang sekali lagi saya nggak nyambil contoh siapa-siapa ya. Saya lakukan itu terhadap. Dialog itu kita lakukan dulu karena belum ada peralatan gitu. Kita lakukannya duduk bersama dengan sholat jamaah bersama gitu. Itu bisa 2 hari, 3 hari sekali, bahkan paling telat seminggu gitu. Dan semua dialog itu kita catat lalu kita kembalikan. Jadi saya punya buku logbook istilah saya. Logbook dialog. Tidak terlupakan, betul, ini satu cara ya. Nggak semua keluarga lakukan ini. Dikoridorkan, memang ada koridor. Jadi pembentukan koridor itu tidak dilakukan oleh schooling. Jadi pertama kali koridornya itu bukan karena schooling society, bukan karena schooling system, tapi karena memang household system, karena sistem rumah tangga dibangun seperti itu. Apa dampaknya? Dampaknya pertama adalah anak akan bisa menunjukkan sikap santunnya terhadap siapapun. Orang yang pandai berterima kasih, orang yang akan pandai menunjukkan sikap kesantunan terhadap siapapun gitu. Kan asal muasalnya ada soal adab, bukan soal intelektual kan? Adab dulu. Jadi, nah itu yang saya maksud dalam cerita andragoginya, metodenya. Nah, situasinya harus dihadapi dengan sabar loh, harus dihadapi dengan jelas dan benar. Terima kasih. Kalau kita tergelincir, nauzubillah min dzalik ya. Insyaallah. Jangan sampai begitu. Insyaallah. Terima kasih. Kurang lebih itu saran saya. Banyak sebenarnya tips yang bisa saya sampaikan karena waktu. Saya kebetulan memang mencoba ngebongkar tadi relasi ikra dengan tadi zikir dan fikir dengan berakalnya. Insyaallah. Terima kasih Bang. Wah, luar biasa, ini telah mencerahkan. 45 menit kita ini berasa ya inilah hidup dan inilah kenyataan hidup yang perlu kita hadapi.
Ya, makasih Bang Ihsanuddin Nursi. Sama-sama Iksan Salih. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita ke depan. Amin. Saya cuma ingin mengingatkan, jangan mudah terpancing oleh situasi yang makin menghanyutkan ke arah yang tidak jelas. Betul, betul. Mari selalu lakukan tabayun sebagai wujud bahwa kita menerapkan prinsip ikro dan fikir dan zikir, sehingga kita tetap berpegang dalam ajarannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah, la haula wa la quwwata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.